Bagaimana kabar perkuliahanmu akhir-akhir ini? Terhitung sejak tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim melalui surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan menegaskan bahwa proses belajar mengajar di seluruh jenjang di Indonesia, baik itu dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dilaksanakan secara jarak jauh. Demikianlah proses pembelajaran jarak jauh dianggap sebagai strategi yang paling mumpuni guna melanjutkan proses pendidikan di Indonesia. Dengan memanfaatkan digitalisasi, teknologi, dan juga jaringan internet, rasanya kita tidak terlalu primitif dalam mengelola kebijakan tersebut. Namun pada kenyataannya, ketidakmerataan, konsep yang kurang matang, perencanaan yang harus dilaksanakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, juga kondisi yang mendadak dan mengejutkan membuat kebijakan ini dianggap kurang efektif apalagi dalam pengaplikasiannya. Khususnya di jenjang perguruan tinggi, kita mengenal yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana Tridharma tersebut harus diimplementasikan oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. Lalu apa saja ketiga dharma tersebut? Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah penelitian dan pengembangan, serta yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Kita tentunya tahu bahwa pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh kurang bisa mengefisiensikan waktu dan juga kurang bisa mengefektifkan ketiga dharma tersebut untuk dapat diaplikasikan oleh seluruh mahasiswa. Lantas kita sampai pada pertanyaan yang bukan hanya mempertanyakan apakah proses pengajaran ini bersifat efektif atau tidak, tetapi solusi seperti apa yang harus kita gunakan agar proses pembelajaran daring ini bisa menjadi media yang paling utuh untuk seluruh mahasiswa di Indonesia melaksanakan ketiga dharma tersebut. Karena seperti yang kita tahu, perkuliahan bukan hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan, tetapi di dalam perkuliahan, kita dituntut untuk menjadi manusia yang memanusiakan, kita dituntut untuk menjadi generasi emas bangsa, kita dituntut untuk menjadi pemuda penggerak perubahan, dan kita dituntut untuk menjadi orang yang kritis dan analitis. Maka tidak cukup rasanya bila kita hanya mengandalkan video konferensi atau grup media sosial yang nyatanya hanya mengalihkan proses pendidikan tatap muka menjadi proses pendidikan secara media maya. Maka kiranya penting bagi Indonesia untuk mulai menerapkan strategi collaborative governance. Strategi collaborative governance menurut Ansel dan Guest pada tahun 2007 adalah suatu pengaturan pemerintah yang melibatkan lembaga publik maupun non-publik untuk bersama-sama membuat suatu kebijakan yang efektif dan berorientasi pada musyawarah. Dalam strategi ini, lebih lanjut mengemukakan 4 variabel yang harus terdapat dalam tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah kondisi awal, yang kedua adalah desain kelembagaan, yang ketiga adalah kepemimpinan fasilitatif, dan yang keempat adalah strategi kolaboratif. Oleh sebab itu, saya mengamini beberapa hal yang kiranya dapat dilakukan oleh pemerintah dengan merencanakan dan menggait berbagai lembaga kependidikan untuk dapat membuat kebijakan pembelajaran daring ini secara lebih efektif dan efisien. Yang pertama adalah melakukan analisis kebutuhan para mahasiswa, baik itu dari segi potensinya maupun dari segi hambatan, untuk dapat merencanakan strategi seperti apa yang paling tepat digunakan dalam pembelajaran dalam jaringan. Yang kedua adalah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga dan mendesain agar lembaga-lembaga tersebut bekerja secara optimal. Yang ketiga adalah dengan melakukan koordinasi dari berbagai lembaga tersebut untuk akhirnya dapat melakukan segala sesuatunya secara kolaboratif. Menurut paham saya sebagai mahasiswa dan menyadari tentang kebutuhan serta potensi para mahasiswa di Indonesia, ada beberapa lembaga yang kiranya dapat diupayakan oleh pemerintah untuk pelibatannya dalam proses pembelajaran digital. Yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan IPUNAS atau perpustakaan digital. Yang kedua adalah menjalin kerjasama dengan berbagai platform media sosial, mengajak mahasiswa untuk berkontribusi di dalamnya, sehingga mahasiswa bukan hanya sebagai objek tetapi juga menjadi subjek. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan komunitas-komunitas sosial. Selain itu, di tengah wabah seperti ini, penting untuk kita memperhatikan mental dari para mahasiswa, karena dalam kondisi seperti ini, yang paling kita butuhkan adalah ketenangan, kenyamanan, dan rasa aman. Semoga sehat selalu untuk kita dan sampai jumpa.